Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ribuan warga padati alun-alun Subang berunjuk rasa memprotes kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Dicurigai tercemar limbah pabrik, warna air Sungai Citarum tiba-tiba berubah menjadi biru. Ikan di sungai pun mabuk. Seorang guru pondok pesantren di Ciamis ditangkap karena diduga mencabuli santrinya berulang kali. Pasar Kebon Kembang, Kota Bogor kembali terbakar. Kebakaran Minggu malam menghanguskan 20 kios dan los di Rubana atau basement pasar. Video amatir ini menunjukkan asap hitam yang mengepul dan kobaran api dari salah satu kios di Blok B yang terletak di Rubana atau basement Pasar Kebon Kembang, Kota Bogor Minggu malam. Api dengan cepat menjalar ke area kios lainnya hingga menghanguskan 3 kios dan 17 los. Petugas pemadam yang mengerahkan 10 unit armada ke lokasi sempat kesulitan karena pekatnya asap yang menyebar di lokasi kebakaran. Dugaan sementara karena terjadi pada malam hari saat kios pedagang sudah tutup, api berasal dari korsleting listrik. Kebakaran di basement Blok B2. Kurang lebih 3 kios besar, kemudian sisanya kurang lebih sekitar 17-an itu los-los. Kalau penyebabnya sih kemungkinan diduga korsleting listrik ya. Petugas pemadam kebakaran pun menggunakan tabung oksigen serta kipas untuk mengeluarkan asap dari basement yang terbakar. Pendinginan dilakukan cukup lama karena kios dan los yang terbakar menjual bahan kain. Kebakaran ini merupakan yang kedua kali terjadi di bulan Juni setelah sebelumnya 4 kios di Blok A Pasar Kebon Kembang juga terbakar. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Bencana geologi pergerakan tanah melanda wilayah Singajaya, Garut. Akibatnya lantai dan rumah warga retak, bahkan sebagian ada yang ambles. Warga yang ketakutan berharap direlokasi. Nyaris seluruh bagian lantai rumah warga Singajaya Kabupaten Garut ini keramiknya pecah dan tidak ada yang utuh lagi. Bahkan lantai dan dinding tembok rumah pun retak terbelah di sejumlah tempat. Sedang di teras rumah, tanah di bawah pondasi mulai ambles dan sebagian longsor. Menurut pemilik rumah, pergerakan tanah terjadi setiap hujan turun. Retakan lantai dan dinding yang semakin melebar membuat mereka takut. Warga ingin agar pemerintah merelokasi permukiman mereka ke tempat yang lebih aman. Awalnya mah turun hujan, yang gerimis itu, tapi lama seharian. Nah mulai ada keramik ke atas ngebeletuk. Lalu luas, makin banyak keramik yang ke atas itu. Dari sini sampai kamar juga ada yang retak, dapur juga ada, tembok yang retak juga ada. Nah, saya ingin relokasi tempat yang layak. Takut di sini juga takut kalau hujan atau ada gempa gitu. Wilayah Singajaya Garut yang berada di perbukitan dataran tinggi memang rawan pergerakan tanah, terutama saat curah hujan tinggi. Setidaknya ada belasan rumah warga yang dalam kondisi rusak akibat pergerakan tanah. Warga pun khawatir rumah mereka ambruk akibat pergerakan tanah atau terjadi longsor akibat tanah yang bergerak. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Terus terjadinya genosida terhadap rakyat Palestina yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel mendorong ribuan warga Subang menggelar aksi bela Palestina di alun-alun Subang hari Minggu. Warga mendukung kemerdekaan negara Palestina dan mengecam kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Zionis Israel.
Ribuan warga Subang dan sekitarnya Minggu pagi mengenakan pakaian serba putih dan kafiyeh khas Palestina memenuhi alun-alun Kabupaten Subang. Mereka berkumpul untuk menggelar aksi bela Palestina mengecam kejahatan kemanusiaan tiada henti yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Warga mendorong agar rakyat Palestina segera mendapatkan kemerdekaan. Dalam aksi, peserta juga membentangkan bendera merah putih dan bendera Palestina raksasa sepanjang 100 meter. Kita senang sih dari Batu Ukuran Subang bisa ikut acara bela Palestina ini, dan kita sangat prihatin melihat kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Free Palestine, free Palestine. Tidak hanya berunjuk rasa, massa juga menggalang dana untuk disumbangkan kepada rakyat Palestina. Semuanya antusiasnya menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Subang punya kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan selain acara hari ini seremonial, tapi yang lebih penting doa dan bantuan materialnya bisa segera sampai ke tanah Palestina. Dalam aksi unjuk rasa dan penggalangan dana, terkumpul donasi sebesar 1,1 miliar rupiah untuk rakyat Palestina. Aksi pun ditutup dengan konser amal. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Warga Karawang Sabtu lalu dikagetkan dengan perubahan warna air Sungai Citarum yang melintas wilayah Karawang. Warga heboh karena air Sungai Citarum tiba-tiba berubah menjadi biru dan ikan yang ada di sungai mabuk. Sejumlah pengendara sepeda motor dan warga yang melintasi jembatan Teluk Jambe Timur Karawang Sabtu lalu menghentikan kendaraannya di tengah jembatan. Bukan karena takjub, tapi mereka kaget karena air Sungai Citarum yang mengalir di bawah jembatan berubah menjadi berwarna biru seperti ditambahkan zat pewarna. Padahal biasanya air sungai jernih atau menjadi coklat jika turun hujan di wilayah hulu. Tidak hanya warna air yang berubah, ikan-ikan di sungai juga mabuk saat air Sungai Citarum berubah menjadi berwarna biru. Warga curiga perubahan warna air sungai disebabkan oleh pencemaran limbah pabrik. Warga minta pemerintah menjalankan tugasnya mengawasi pencemaran sungai dan menindak pelakunya jika memang kondisi ini terjadi akibat pembuangan limbah yang melanggar aturan. Nggak tahu ya, mungkin karena limbah. Karena limbah ya? Iya. Anggapannya paling ya pemerintah harus beri jawaban lah kenapa air Citarum bisa jadi warna biru kayak gitu. Menurut saya sih, feeling saya dari limbah pabrik bisa gitu. Limbah pabrik tahu, ya? Kan? Ini ikan juga pada mabuk ya deh ya? Iya. Semoga pemerintah bisa segera menjawab lah ini kenapa bisa jadi warna biru. Peristiwa ini membuktikan bahwa untuk menjaga Sungai Citarum dibutuhkan konsistensi dari pemerintah sebagai penegak aturan perlindungan lingkungan. Sebelumnya sejak tahun 2018 lalu, ada Satgas Citarum Harum yang bekerja mengendalikan pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum berdasarkan Perpres nomor 15 tahun 2018. Namun Perpres tersebut sudah selesai bulan Maret 2025 lalu. Satgas bubar, pencemaran Sungai Citarum pun kembali terjadi. Akli melaporkan dari Karawang. 2 orang bocah dan seorang pemuda yang tenggelam di Kalimalang Karawang dan Sungai Cilengsi Kabupaten Bogor ditemukan tim SAR gabungan. Mereka tenggelam akibat terbawa arus. 2 orang anak, Aldo dan Irwan, warga Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, hari Sabtu tenggelam di saluran inspeksi Kalimalang BTP 2 saat berenang bersama 3 orang temannya. Namun korban yang tidak mahir berenang, kelelahan hingga terbawa arus dan tenggelam. Sedang ketiga temannya selamat. Kedua korban ditemukan pada hari Minggu oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan dan relawan Jumat pekan lalu berupaya mengevakuasi jenazah seorang pemuda bernama Hendy dari aliran Sungai Cilengsi, Desa Kembang Kuning, Kabupaten Bogor. Korban diduga terseret arus saat bermain di sungai 2 hari sebelumnya.
Jasad korban yang ditemukan 12 km dari titik awal tenggelam pun kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan oleh keluarga.